Gue pucetnya itu pas hari pertama gue dibawa ke situ, gue pucet, gue kayak gue ngapain sih kesini, kayak nolak gitu. Terus Pas pertama kali lihat-lihatan sama ustadznya udah tahu. Ustadznya satu orang. Ustadznya satu orang. Berarti maksudnya iya, di situ satu orang. satu orang. Ya udah, abis itu gue disuruh duduk di, gue nggak tahu lah prosesinya, gue nggak ini kan, nggak apa sih, Lu disuruh ngapain tuh pas nyampe? duduk di depan dia kayak ngebaca tapi dalam Qomat hati, kamit. ya qomat kamit ngebaca dalam hati atau gimana. Ya udah di nego, mungkin dia nego sama yang iniin gue. Oh, yang sesuatu yang di dalam. Iya. Gitu. Yang ngikutin gue segala macem. Abis udah ceritalah dia baru. Dia nanya, ini dulu pernah ada kejadian apa sama anak ini? Sama gua, Dia sama, coba menelusuri. Nanyalah ke orang tua gua. Setelah diingat-ingat ya balik lagi tuh yang kejadian gua pas kecil itu. Oke. Diceritain sama Yang lu ya yang sempat hilang. Oke. Ya udah diceritain tuh. Oh, pantes emang ini dia tuh diikutin dari kecil. Dari semenjak pas gua hilang itu. Jadi emang ada beruntut lah, emang ada. Tapi bener-bener kayak klimaks dan ngefeknya ke kehidupan lo, kesehatan lo, ke psikis lo itu pas lo kuliah ya. Kuliah, berarti, iya. Klimaksnya di situ itu parah-parahnya. Oke, Ya udah di situ dibilang lah, iya ini bener emang sama cerita orang tua gue cocok lah. Emang bener dari Ketemu kecil. benang merahnya Iya, ya. ketemu benang merahnya dari kecil. Emang gue udah diikutin sama di sosoknya tuh, dia cerita. Berarti yang awalnya nyokap lu sangka itu kakek lu, bukan kakek lu Bukan, berarti. ternyata. Yang lagi megangin lu pas lu Iya. hilang itu bukan kakek lu berarti. Bukan kakek gue ternyata. Dikasih tahu gak? Dikasih tahu. Apa tuh, Pak? Jadi sosoknya tuh dia perempuan. Oke. Perempuan cantik, orang gue diginiin, kamu kalau kamu bisa ngelihat, kamu juga pasti suka sama sosok ini. Wow. Cantik, tapi nih Pak, ada tapinya. Tapi kakinya kuda. Oh, anjing. Seriusan, maksudnya badannya manusia? Badannya manusia sampai Badan manusia. kayak centaur. Wah, enggak kayak di Mortal Kombat dong. Iya, yang kayak di Mortal, yang kayak gitu-gitu. Lupa gue namanya, kayak gitu. Iya kayak gitu. Tapi maksudnya perawakan manusia, maksudnya kan dia manusia badannya nih. Iya. Sampai wajah. Iya, setengahnya, kakinya pas kaki ke bawah kuda. Tapi lu pernah denger gak sih Pak kayak jin tuh punya tingkatannya masing-masing? Iya, tahu gue. Iya kan? Dan wujudnya tuh emang aneh-aneh ternyata. Iya, semakin tua umurnya, Nah, wujudnya semakin yang kita nggak pernah duga-duga. nah itu kan makin di luar nalar. Gue juga pas diceritain gue Dan kayak kekuatannya makin ini makin juga. sakti lah ya Iya, kalau makin bisa. tua jin itu makin, kan jin bisa sampai puluhan ribu tahun. Iya. Gue juga pas diceritain gitu kayak ini entah dari kerajaan gitulah yang ngikutin gue ini. Terus tapi kalau misalkan bicara itu kan makhluk ya, katakanlah dengan rupa yang seperti itu, gue bisa mengasumsikan dia bukan jin biasa gitu, bukan yang kayak sekedar kayak maaf kuntilanak atau kayak gitu-gitu yang dibacain langsung hilang kan. Nah itu dia Pak Ustadznya ini nyebutin nggak itu dari mana, kenapa bisa nyampe ke lu gitu, nempel ke lu? Pas dulu tuh depan rumah gue, pas gue dulu tinggal tuh ada pohon apa sih gue lupa. Ya pohon itu. Pohon A lah pokoknya. Pohon A ya. Iya. Pohon gede. Oke. Pohon gede, dan kayaknya emang dari situ dia cerita emang di pas hilang tuh. Emang dia tuh di sekitaran situ, makhluk itu tinggal di situ, di dekat rumah gue itu. Oh, menunggu dekat pohon itu.
kayak Terus, gitu. Tadi bilang kerajaan, mau ada kerajaan? Nah makanya gue juga nggak ngerti, Tapi emang nggak ini juga pak. nggak harus di tempat Iya nggak harus di gimana mana. gitu Kadang kan. kita berdekatan dengan tempat kita tinggal tuh ada tempat tinggal mereka yang nggak kelihatan gitu. Mungkin bisa juga kerajaan. Nggak, maksudnya selama ini kan ada cerita kalau misalkan kerajaan itu ada di gunung. Nggak selalu sih kalau menurut Di gue. laut, Di laut, ya di kan? gunung, di hutan Ah. gitu kan. Karena kan memang di Al-Quran juga dijelasin tuh jin itu menempat-tempati gunung, hutan, laut kayak gitu kan. Yang nggak dijamah orang. Tuh. Iya itu sih cerita dari yang ustadz gue itu yang nyembuhin gue sih itu kan. Yang ngikutin gue. Tapi dia bilang ternyata yang ngikutin gue nggak cuma itu. Nggak cuma satu Nggak makhluk. cuma satu makhluk. Ada. Tapi awal muasalnya dia. Ya. Oke. Dan gue emang basicnya katanya ternyata gue emang gampang disukain yang kayak gitu-gituan. Sukain lu lembut. lu pernah denger gak sih kalau orang tulang rusuknya renggang? Iga jarang ya? Itu dia. Emang sama, gue juga masih dia gitu. bilang emang kamu ya ini dibilang apa sih? Ini emang langsung dikasih sama yang di atas. Emang kamu begini dikasih kelebihan. Nggak bisa nolak. Iya. Itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi memang yang ya nyampe ke kita Iya. dengan begitu aja. Iya emang udah dikasih kayak gitu. Gue bilang Pak saya bisa gak sih nggak kayak ngerasa gini lagi. Gue bilang gitu. Pengen normal. Normal. Ya emang kamu begitu. Ya cuma kamu yang bisa bentengin ya kamu sholat. Iya bener. Segala macem kayak gitu. Nah balik lagi tuh kayak yang tadi. Ternyata yang ngikutin gue tuh nggak cuma satu, ada 4, yang 3 tuh dari mana-mana lah. Kalau gue kemana ada yang dari kampus ada. Ya. Kak, lu pernah denger gak sih lu harus orang tuh kalau ketawa ngomong kasar tuh jangan teriak-teriak segala macam. Itu tuh gue pas di kampus kayak gitu-gitu ternyata ada yang ngikutin. Iya. Soalnya gini Pak, ketika lu atau misalkan di badan lu itu ada satu makhluk yang udah nempel, itu mereka bakalan jadi seperti magnet. Badan lu itu bakal jadi seperti magnet yang dalam artian mereka akan menarik makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya juga. Jadi misalkan lu pergi ke suatu tempat, di tempat itu ada makhluk, dan lu mungkin ketika datang ke tempat itu lu melakukan tindakan yang kurang pantas lah, nggak semestinya. Dan makhluk yang ada di situ karena ngelihat di badan lu udah ada magnetnya nih, ketarik jadi. Gitu Pak. Jadi kayak badan lu tuh ketika lu diami sama makhluk tertentu, itu bakal jadi magnet buat makhluk-makhluk yang lainnya narik ke badan lu. Deket ya. Tuh. Jadi lu bakal lebih sensitif. Selain karena faktor yang jadi iga jarang itu istilahnya ya. Terus karena faktor ada makhluk yang memang udah mendiami badan lu nih, dan dia jadi magnet untuk narik makhluk-makhluk lain ya di sekitar lu gitu. Oh iya, gue ada yang skip nih cerita. Ini gue kan pas SMA punya pelatih basket lah. Pelatih basket gue emang bisa ngeliat. Oke. Kayak bisa ngeliat lah makhluk-makhluk segala macem. Punya sixth sense. Iya. Nah, gue tuh sering main dulu ke rumahnya. Jadi emang kalau dia ngeliat gue tuh, misalkan gue main ke rumahnya terus gue duduk, pasti ada di samping gue tuh ada yang ikut duduk. Gue naik motor, di belakang gue ada juga ada yang ngeboncengin lah ibaratnya kayak gitu. Tapi deskripsi yang dijelasin nggak, deskripsi yang makhluk ada di samping lu atau lagi lu naik motor? Nah kalau pelatih basket gue bilangnya sih cuma cewek doang, udah tok gitu. Kayak gitu. Oh, tapi makhluk kayak gitu sebenarnya bisa berubah wujud sih Pak. Nggak mesti dalam sepenglihatannya orang kan. Sepenglihatannya dia, dan tergantung juga kemampuan orang itu sejauh mana untuk mendeteksi makhluk itu kan. Iya benar. Dan balik lagi si makhluk kayak itu dia bisa berubah wujud. Nggak mesti statis dalam satu wujud gitu. Iya, jadi itu ya udah setelah gua disembuhin segala macem, jadi proses negosiasinya tuh dia yang ngikutin gua dari kecil tuh. Karena ngikutin udah lama, Ca. Jadi yang ngikutin gua tuh udah nganggep gua kayak anaknya sendiri. Karena udah saking lamanya dari kecil. Iya, dari umur 4 bulan gitu. Beberapa bulan pas gua setelah gua lahir. Iya. Dia 20, ngomong 20 tahunan ya. Ya, 20 tahunan. Ya, 20 tahunan lah. Ya. Jadi dia bilang, ini karena dia ngikutin dari dulu saking lamanya, ini permintaannya tuh aneh.
nggak yang dibacain langsung hilang. Yang Iya, tadi kayak iya, lu iya. bilang, Mm-mm. karena jin tuh punya taraf ininya masing-masing, kan, Kekuatannya. kekuatannya. Dia minta tuh tadinya darah kambing. Ini tuh kalau cerita, kalau lu dengerin kayak aneh, kayak apaan sih di luar nalar, tapi emang ada. Iya, ya emang ada. Ya gue nggak mau skeptis akan hal itu ya, tapi memang kenyataannya ada. Iya, Gitu. dia minta darah kambing. Oh, kata si ustadz gue nih, ya nggak bisa dong, kayak karena ustadz gue emang ngejalanin syariat Islam banget. Iya lah. betul. Memang nggak semestinya kita Iya, menuruti malah makin musik dia. jadinya. Nah, Terus ya udah dia negonya kayak ya udah gue kayak akikah lagi buat anak-anak nyembelih yatim. kambing gitu. Iya, buat Nyembelih anak-anak kambing yatim. lagi. Anak cowok tuh 2 ya? 2 kambing. Mm-mm. Udah dikasih buat kasih makan anak-anak yatim. Ya udah dari situ kalau yang ngikutin gue yang lain dibacain segala macam udah Iya, dia itu yang biasa-biasa lah. biasa aja. Terus yang satu lagi udah nego udah kelar, ya udah disembuhin. Tapi gue sembuhnya berobatnya masih jalan tuh, masih itu pertama bertahap ya itu ketemu pertama, terus ada ketemu yang lagi. Iya. Pokoknya berjalan lah, dikasih air minum, doa segala macam, Bener. segala macam kayak gitu. Tapi emang yang bener kayak gitu pak, kalau ngobatin orang yang udah kayak gitu pasti berkala, nggak bisa instan langsung lu datang dibacain dikasih air minum pulang sembuh. Iya, nggak bisa iya kayak harus gitu. berjalan kan, Bertahap. berkala. Berkala. Oh ya gue lupa. Nah ini juga kalau gue disembuhinnya masih lama gitu, nggak disembuhin cepet gitu, gue tuh bisa ada kemungkinan kayak gue masih hidup nih di dunia nih, tapi cuma apa sih, cuma cangkangnya doang, cuma badannya doang, nih. jiwa gue udah nggak di badan, Ya, jadi ruhnya udah. nah ruhnya tuh kayak dibawa. Iya, kayak film ini pak, kalau Insidious kan kayak gitu. Iya. Dia badannya badan orang ini, wujud seenaknya nih film Insidious gitu kan. Ya, wujud anaknya badannya, tapi yang masuk ke dalam badan anaknya tuh bukan ruhnya dia. Iya, nah kalau gue penjelasannya kayak ini anak kalau disembuhinnya makin lama, nggak cepet nih, kalau nggak sekarang, dia bisa jadi kayak orang gila. Orang gila itu kan Iya. ibaratnya Kosong. dia kosong kan, dia punya badan, Tapi dia nggak tahu. Dia nggak sadar akan apa yang dilakukan sama badannya. Iya kayak gitu. Nggak bisa ngontrol. Makanya gue mikir anjir sampai segitunya ya, sampai bisa kayak gitu, Pak. bisa ngebawa jiwa loh. Bener bisa, emang bisa. Sama badan lu juga pada saat itu kalau misalkan kelamaan diobatin, diatasi itu, ya bakalan ada sesuatu lain yang menguasai badan lu, karena lu bakal melemah dengan sendirinya. Iya bener. Tapi kayak gue, kenapa gue gitu sampai segitunya, kalau gue nggak disembuhin terus gue bisa jadi gila, itu gimana ya? Gila Tapi sih. emang kalau misalkan terus-terusan kayak gitu, antara gila atau lewat, entah lewatnya itu mungkin bukan ya kayak misalkan bukan mati dicekek setan atau itu. Badan gue nggak kuat, Cak. Badan lu nggak kuat, lu bakal jadi sakit-sakitan. Iya. Dan mungkin lu juga bisa ketika lu gila, lu melakukan sesuatu yang membahayakan badan lu sendiri. Iya bisa. Ya kan? Nah kayak gitu. Iya. Nah ya udah, alhamdulillah pas gue bilang yang tadi berobat pertama terus masih berjalan, terus lama-lama ya udah enggak, tetapi masih berhubungan lah via chat sama ustadz gue. Ya udah. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih ada. Masih komunikasi ya? Masih. Terus ya udah, bener-bener di situ gue nggak pernah sakit lagi, gue nggak pernah ya yang aneh-aneh kayak gitulah, kayak gue kayak ngawang gitu, udah nggak. Back to new normal, ya. Iya, kayak sekarang kan. New era sih, New Pak. era. Sepatu dong, sepatu Nyaman di kaki. Kan jangan ngomongin sepatu. Lanjut. Udah sih, Pak. Gitu. Segitu sih. Terakhir pokoknya udah lu berobat ke Pak Ustadz yang di mana sih, Bambu Hapus ya? Bambu Hapus. Bambu Hapus udah. Tapi itu berkala kan. Itu berapa lama lu berobat? Itu gue kan cuti tuh. Cuti kan ada waktu 1 semester ya. Ya 6 bulan. 6 bulan. Ya udah selama itu 6 bulan, tapi pas gue masuk kuliah juga gue masih harus ke sana. Karena emang ada air yang didoain sama dia yang harus gue minum. Mandi juga nggak? Mandi ada pertama. Awal-awal ya. Gue pas mandi dikasih, gue lupa namanya. Pokoknya ada lah cairan-cairan gitu, Pak. Dicampur sama air, udah mandi. Terus minum juga. Minum juga. Itu yang awal-awal. Makin kesini ya udah kayak gitu.
Terus sekarang ya benar-benar lepas, nggak minum, nggak segala macam. Tapi ya udah, gue masih berhubungan lah baik sama dia. Tapi maksudnya dia menjamin lah badan lu udah bersih, udah ditinggalin lah sama makhluk yang Iya, dan gue juga udah nggak ngerasa kayak gitu-gitu lagi. udah nggak pernah kosong gitu. Iya. Berarti ya udah emang, ya kadang lu kalau misalkan lagi kayak gitu, kita berobat aja sama orang tuh jodoh-jodohan, Pak. Bener. Iya gak sih? Bener banget. Pasti nemuin yang nggak apa namanya, nggak berhasil dulu nih, 1, 2, 3, entar habis itu baru nemu yang bener-bener klop berhasil, kayak gitu jodoh-jodohan. Iya. Bener kata orang namanya non medis ya. Itu tuh jodoh-jodohan. Iya kan? Iya. Kalau medis kan ya lu pasti lari ke rumah sakit menganggapnya ketika lu masuk ke rumah sakit lu sembuh gitu. Iya. Udah langsung bisa mau rumah sakit manapun gitu. Tapi kalau non medis nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu, bener. Kayak gitu. Lebih rumit justru. Lebih rumit, parah sih. Ya udah. Itu sih kalau cerita dari gue ya itu aja, Pak. Setelah itu udah sampai sekarang. Sampai sekarang malah gue nggak pernah ngerasa ngeliat lagi. Oh udah ini ya. Tapi kalau ngerasain ya, Pak, Ngerasain ngerasa mah ngerasa aja. Cuma nggak pernah ada impact apa-apa Nggak gitu. ada lagi. Udah sih itu aja. Ngeri juga sih cerita lu. Enggak, gue ngebayanginnya kalau yang pas tadi lu sampai telat diobatin, terus Iya itu efeknya juga bisa sampai ke kehidupan lu lah, ke keberlangsungan hidup lu, antara lu bisa gila tuh, anjing ngeri banget sih. Maksud lu nemenin orang gila? Iya, nggak mau temenan gue. Pas sekarang gilanya lain. Iya. Gila apa itu? Ya udah. Ya gue tuh gue sempat mikirnya itu karena kiriman, tapi bukan ya berarti ya. Bukan. Satu juga confirm itu bukan kiriman. Bukan. Emang biar yang ngikutin dari kecil aja. Ngeri banget. Cewek Kaki baunya kuda. Kakinya kuda. kudanya warna apa? Masa iya gue nanya detail banget. Ya kali gitu nih, kuda poni apa kuda? Gue mikirnya untung kakinya kuda. Iya. Kalau kaki bertanduk hewan apa namanya? Hewan apa? Jadi lagu. Ya udah, cukup nih ya. Cukup cerita gue ya. Lumayan ngeri juga sih kalau misalkan sampai bersinggungan sama makhluk kayak gitu, terus ngebawa impact ke kehidupan lu, sampai yang tadi ke kesehatan secara fisik, mental juga kan. Iya, Tapi emang kalau misalkan ini emang bakalan berpengaruh kayak gitu. Kalau lambat yang namanya penyakit dari non medis itu bisa lari ke medis juga. Ya, berkesinambungan dan ada korelasinya. Iya, makin lama makin kesana arahnya. Ya gue pernah mempelajari itu juga soalnya, Pak, kayak gitu-gitu, dan gue juga pernah mengalami juga kayak gitu, tapi ya nggak selama lu juga gitu. Oh gitu, lu pernah juga? Ya tapi jangan sekarang. Oh ya, jangan sekarang. Nanti orang bosen denger cerita Oh iya. Masalah banget kayak gitu. tapi beneran hampir kayak gua. Emang bener-bener nggak sampai ini, nggak sampai selama lu, dan nggak sampai istilahnya yang efeknya sampai sebegitunya yang sampai lu nggak kuliah, nggak pengen ngapa-ngapain, nggak gitu. Cuma karena dari kejadian itu gue jadi mendalami hal-hal seperti itu. Oh, lebih jadi gue baca banyak referensi, lebih aware ya? Gue lebih aware sebenarnya ya yang seperti itu apa ya istilahnya, mereka bukan untuk kita takuti gitu loh. Karena gue percaya yang namanya hidup manusia itu bukan satu-satunya makhluk yang ada di dunia ini gitu. Iya, makhluk lain ya emang ada. Dan bahkan mereka lebih dulu gitu. Iya. Lebih dulu ada gitu. Tapi kan balik lagi, kita punya Tuhan. Kita sama-sama makhluk Tuhan nih. Kita beriman sama yang menciptakan kita, bukan kita malah takut sama sesama ciptaannya. Iya. Iya gak sih? So bijak banget. Ship. Ya pokoknya intinya gitu, jangan dijadikan sesuatu yang seperti itu untuk disalahgunakan, apalagi ya. Iya. Jangan disalahgunakan, terus jangan terlalu disikapi yang berlebihan. Saling menghargai aja intinya gitu. Iya benar sih, Pak. Pesannya gitu aja sih kalau dari gua. Tetap kita tunggu cerita-cerita dari teman-teman yang dengerin, mungkin punya cerita yang seperti Bejo gitu atau cerita lain. Silakan dikirim biar kita bisa saling sharing aja, bisa saling interaksi aja ya.
Langsung ke emailnya, nanti di deskripsinya ada ya. Ya nanti setiap itu gue cantumin email buat kalian kalau mau kirim email atau mau DM Instagram juga bisa. Ada di mana Twitter tuh? juga ada. Kalau Instagram apa? Instagram bicara dan astral. Oke. Emailnya udah nanti gue cantumin aja lah. Oke. Ya udah sekian ya. Ya sekian itu gitu. Sekian ya untuk episode 4 kali ini. Gue Aska pamit. Gua Reza pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.